Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya perjamuan Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Dan biarlah karya yang terbesar itu terus kami pegang, kami pertahankan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sidang jemaat Tuhan beroleh kesempatan kembali untuk kami beribadah kepada Engkau. Mari Roh Kudus hadir, urapi pimpin ibadah kami. Setiap kami sidang jemaat Tuhan ada dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, dalam pujian firman Tuhan, kur, persembahan, penyembahan, doa-doa kami semuanya naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua yang ada hadir beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dari awal sampai pada selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani-Mu, walau hanya rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, haleluya, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau hanya rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau hanya rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kembali berdiri bersama. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Puji Tuhan, Yesuslah pengharapan dan kita tetap mau percaya hanya kepadanya. Haleluya.
Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, masih ku dapat mukjizat yang besar. Mari katakan bersama, aku percaya. Haleluya. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Ya Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mukjizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, masih ku dapat mukjizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, masih ku dapat mukjizat yang besar. Sekali lagi, katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Haleluya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mukjizat yang besar. Aku percaya. Ya, aku percaya. Serukan bersama. Aku percaya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah pengharapan kita selama ada di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Disilahkan pujian dari pemuda remaja.
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, Yesus dahsyat di dalam kita. Puji Tuhan, korban persembahan yang pertama kita jalankan, sebab Dia hidup. Menyucikan
Berdiri bersama-sama, kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dia Yesus yang maha mulia, Dia Yesus yang terindah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau berkorban, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
kita akan masuk untuk firman Tuhan dengan kasih Kristus Ibu Sul berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang dengan keadaan kami yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan kami mengamenkan pujian-pujian ini Tuhan, supaya pujian kami ini Tuhan kami persembahkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami sebentar lagi akan menerima sabda firman Engkau Tuhan. Biarlah firman Engkau tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kuserahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar dipakai lebih hari lebih heran Tuhan, supaya menjadi jalan bagi kehidupan kami untuk menetapkan langkah-langkah kami Tuhan, untuk kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuserahkan dan kupasrahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk di Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah, saya akan panggil yang berulang tahun di bulan 11 November. Ada 6 ya, yang ada langsung saja ke depan ya, di Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 1, Bapak Jasiman, 2, Ibu Liatun, 3, Bapak Nova, 4, Ibu Anike, 5, Bapak Danus, 6, anak Konan. Puji Tuhan. Maju ke depan bersama-sama. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat bersamamu Bapa. Haleluya. Sama Bapa, haleluya. Ku lewati semua berkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, di pertolongan anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur yang berulang tahun di bulan November ini ya Bapak. Hanya ada 6 orang yang berulang tahun yang diberkati oleh Tuhan. Dan bersyukur kepada Engkau supaya semua ini dijalani bersama dengan Engkau ya Bapak. Kami mendoakan bersama-sama secara global yang berulang tahun di pagi ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati dalam keluarga, memberkati dalam rumah tangganya, memberkati dalam pekerjaannya, memberkati dalam iman kesetiaannya ya Bapak. Dan kami serahkan dalam tangan Kau, walaupun dari yang kecil sampai yang dewasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, sebentar firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama, menguatkan dan menambah iman kami ya Bapa, supaya kami semakin teguh, semakin kuat di hadapan Engkau. Dan di dalam-Mu kami ada sukacita.
Kami memberkati yang berulang tahun pada pagi ini dan kami sambut bersama-sama sebentar firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada kelebihan satu sama yang lain. Kami mau belajar firman-Mu bersama. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan yang berulang tahun di pagi ini ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Di Tuhan ya, Tuhan memberkati. Kita buka bersama-sama renungan sebelum masuk dalam yaitu perjamuan. Saya ambil di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita temukan, kita baca bersama-sama 2 ayat. Kitab Nabi Yesaya 55 dengan ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Nabi Yesaya 55 dengan ayatnya yang ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Sepertinya kayak balik sini ya. Memangnya gitu. Jalan saudara dengan jalan ya saya dengan jalannya Tuhan lain. Rancangannya Tuhan dengan rancangan saudara dan saya beda ya. Nah itu sebabnya seperti ayat ini dibolak-balik ya. Sebab rancanganku, firman Tuhan yang saudara pegang, ku tentunya sama. Bukan ku huruf kecil, tetapi huruf besar. Ku adalah rancangannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau mu cilik ya, rancanganmu. Lalu dia katakan dan jalanmu, jalan saudara dan saya ini bukanlah jalanku. Jalan kita lain atau beda dengan jalannya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Langit antara ya perbatasan langit dan bumi cukup jauh, ya, cukup tinggi dan cukup rendah ya, langit dengan bumi. Sebab ya dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Tingginya jalannya Tuhan tidak bisa kita selami ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya akan berbicara pagi ini ya, dengan agak cepat saja, yaitu tentang mengikuti rencananya Tuhan. Jemaat di tempat ini yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita mengikuti rencananya Tuhan saja. Kalau kita
mengikuti rencana kita kadang-kadang tidak terlaksana, saudara. Tapi kalau kita mengikuti rencananya Tuhan, maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan, itu pasti kita mendapatkan yaitu jawaban. Di sini dikatakan ya, rancangan Tuhan dengan rancangan manusia sangat berbeda sekali. Rancangannya Tuhan dengan rancangannya awake dhewe ya. Saya akan ngomong bahasa Jawa, bahasa Ngoko, bahasa Indonesia seperti wong ngomong-ngomong biasa. Antara jemaat dan ya, saya ngomong-ngomong ya, Ngoko biasa. Rancangannya awake dhewe beda dengan rancangannya Gusti Yesus ya. Berbeda sekali. Kita tidak bisa ya, mengikuti kemauannya, kita tidak bisa mengikuti keinginannya atau mengikuti kemauannya kita sendiri. Sebab sudah jelas ditulis tidak bisa mengikuti kemauan diri kita sendiri, tetapi kita mau mengikuti kehendaknya Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab apa? Tuhan, ya, Tuhan punya rencana satu. Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong saudara dan saya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan lihat dengan ayat ini. Apa sih maksudnya? Maksudnya Tuhan iki lho apa kok duwe rencana sing koyok ngene, yang seperti ini. Rancanganku, rancangannya Tuhan kepada jemaat di Tunggul Permanu, kepada saudara dan saya tidak sama. Dia katakan bukanlah rancanganmu. Kalau kita mengikuti rencananya atau rancangannya Tuhan itu sangat indah. Tapi di sini dikatakan bukan rancanganmu dan jalanmu, jalan kita bukanlah jalanku. Kalau pada pagi hari ini saudara dan saya siap untuk mendengarkan renungan firman Allah, Tuhan Yesus Kristus pun juga siap untuk memberkati saudara. Sebab saudara dan saya siap untuk menerima firman Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus pun juga siap memberkati saudara dan saya mengikuti jejaknya Tuhan. Saya teruskan dalam kata-kata tadi ya, waktunya Tuhan sendiri untuk menolong saudara dan saya. Kalau Tuhan punya rencana dan yang terbaik untuk ya, saudara semuanya, mari hal ini akan kita yang pertama. Hal ini akan kita lakukan sebab itu baik ya. Lalu kita kerjakan itu baik ya. Kita lakukan sebab kita mengikuti rancangannya Tuhan baik. Kita kerjakan itu baik. Lalu kita jalankan. 3 nggih, 3 ya. Kita lakukan, kita kerjakan, kita jalankan. 3 hal, 3 perkara ya, kita jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Semua kita kembalikan untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab Tuhan tidak punya maksud atau tujuan atau rencana sing elek. Ya. Betul-betul.
rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan, supaya kita jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, imannya, rohaninya, baik kesetiaannya, Tuhan ingin Tuhan Yesus Kristus mau supados panjenengan lan kawula mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus. Ini kemauannya Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Tigang perkawis tadi kita lakukan, kita kerjakan, kita jalankan. Apa yang kita lakukan? Tentu kebenaran firman Allah. Apa yang kita kerjakan? Tentu kita mengikuti akan jalannya Tuhan. Seperti yang ketiga, kita mengikuti jalannya. Jalan Tuhan adalah indah. Rencananya Tuhan adalah baik. Saudara punya cita-cita atau rencana apa enggak? Saya tanya. Punya ya. Aku kepingin ke depan punya rencana untuk usaha. Contoh ya, sing gampang-gampangnya. Saya punya rencana ke depan untuk pelihara ternak. Saya ingin merencanakan dan rencana itu untuk yaitu berusaha apa saja. Tapi kalau itu semua didasari dengan firman Tuhan dan didasari semua dengan iman kita, itu pasti terlaksana, itu pasti jadi. Tapi kalau Tuhan itu kehendaki dan mau, rencana kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tujuan kita tujuan baik bukan tujuan jahat. Pasti kita usaha diberkati oleh Tuhan, rencana ke depan mau berusaha mau yaitu meningkatkan. Mungkin meningkatkan dalam usaha. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan mau, semua dibuatnya menjadi berhasil. Itu iman kita dan doa kita. Seperti ini yang harus kita, supaya kita memiliki suatu keberhasilan, kita mau melakukan, kita mau mengerjakan, kita mau jalankan yang terbaik. Sekarang saudara, panjenengan lan kawula awake dhewe mengikuti jejake awake dhewe apa mengikuti jejake Tuhan? Kita mengikuti rencananya Tuhan apa rencanaku dhewe? Lek rencanaku dhewe tak ikuti, nanti kira-kira aku berhasil apa gagal? Nah itu suatu pertanyaan. Kalau aku mengikuti jalanku dewi, jalanku dewek, aku nanti berhasil apa tidak? Tapi kalau firman Allah seperti ini, dia katakan rancangannya Tuhan itu sangat baik. Kalau rencananya Tuhan itu sangat indah, yaitu yang kita ikuti. Yaitu yang kita lakukan. Lalu dikatakan 8 bagian tengah tadi, dan jalanku bukanlah dan jalanmu, jalan kita bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalan saudara dan saya ini maunya, saya katakan maunya. Kalau bisa, maunya kita sendiri, maunya kita kalau bisa dengan
secepatnya, dengan secepatnya wis, supaya mendapatkan jawaban dengan secepatnya. Itu kemauan saudara dan saya. Beda dengan rancangannya Tuhan, dengan kemauannya Tuhan. Tapi kalau 3 hal ini kita lakukan saudara, pasti gampang ya. Saya kira pasti gampang. Lakukan, kerjakan, jalankan. Jalankan maksudnya Tuhan, rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik saudara. Bukan rancangan-rancangan yang membinasakan, bukan. Rancangan-rancangan yang menggagalkan, bukan. Rancangan-rancangan yang membinasakan, bukan. Tuhan kasih. Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau rencananya Tuhan Yesus Kristus baik, ya kita kerjakan. Kalau rencananya Tuhan indah di dalam kehidupan saudara dan saya, ya kita lakukan. Kalau maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan sangat baik, sangat mulia, yaitu kita yang ketiga tadi ya, kerjakan ya, kerjakan dan kita jalankan. Lakukan, kerjakan, jalankan, itu nanti kita akan melihat hasilnya ke depan. Kita akan melihat mukjizat Allah terjadi, sebab ini kata Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kata firman Tuhan, saya yang menyampaikan, saudara yang mendengar, saudara dan saya yang mau meneruskan dan melakukannya. Seperti tingginya langit. Tidak bisa kita selami setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi dari kasih Tuhan. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam dari kasih. Lalu apa? Sedalam-dalamnya itu ya. Masih lebih besar dalamnya kasih Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Bawah ya, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekarang kita mengikuti yang mana? Saudara dan saya mengikuti yang mana? Apa mengikuti jalanmu? Maksudnya jalan kita. Apa mengikuti jalanku? Jalannya Tuhan. Apa mengikuti dari tingginya langit? Mengikuti rancangannya Tuhan, rancanganku. Apa mengikuti dari rancanganmu? Rencana ke depan itu indah. Saya katakan rencana itu sangat baik. Kalau manusia punya rencana, punya cita-cita, punya pengharapan, itu adalah manusia yang berpikir baik. Itu ya, yang berpikir positif, bukan yang berpikir negatif. Tapi didasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan, didasari dulu dengan kehendaknya Tuhan dulu. Baru kita laksanakan semuanya, ini pasti bisa. Semuanya ini pasti jadi. Apa rencananya Tuhan? Apa tujuannya Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Supaya kita mengerti, ya, mengerti yang lebih dalam lagi.
Tujuannya Tuhan hanya satu, supaya kita diberi oleh Tuhan, yaitu sukacita, diberi oleh Tuhan damai sejahtera. Yang dari Tuhan itu rancangannya Tuhan. Ayatnya kita lihat ya Pak. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Ya. Kita tinggalkan dalam kitab Nabi Yesaya tadi, Yeremia 29:11. Ini maksudnya Tuhan yang baik. Terus sedikit, ya. Kita baca bersama-sama. Kitab Nabi Yeremia 29. Kitab Nabi Yeremia 29 dengan ayatnya yang ke-11. Ini rencananya Tuhan, maksudnya Tuhan. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan untuk ke depan saudara dan saya yang memiliki tujuan yang benar, tujuan yang baik. Sekarang kita lihat, ya. Kita lihat ayat 11 ini, Yeremia 29 tadi. Tuhan sendiri, saudara ya. Saya katakan Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri berbicara, yaitu untuk memberi atau mempunyai rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan punya rencana maksud yang baik untuk saudara dan saya. Saya katakan hal ini ya, yang sangat baik untuk kita bersama. Bukan rancangan kesusahan, bukan. Tuhan tidak mau. Bukan rancangan kesusahan dan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan yang menakutkan, bukan. Tetapi rancangan, ya. Tetapi rancangannya Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk jemaat pagi ini di Tunggul Permanu. Bukan rancangan kecelakaan untuk jemaat di tempat ini, tetapi untuk jemaat di Tunggul Permanu, rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan atau masa depan yang penuh harapan, yang penuh sukacita, dan pengharapan itu tidak akan hilang. Pengharapan yang Tuhan sediakan itu tidak akan hilang. Bagian bawahnya, bagian paling bawah, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa saja, ya, sopo ae, ya, sing masa depannya tidak ingin berhasil, kan tidak ada. Ya. Harapan dari anak-anak sekolah saja, aku punya cita-cita nanti naik kelas ke kelas 6 saya meneruskan ke SMP, naik saya meneruskan ke SMA, bila kuliah. Pak Jepri tahu tanya, Mbah, kapan sih kuliah di ndi, Mbah? Aku kuliahku di surga. Oh ya, di surga tapi cuma tingkat 2 Pak Jepri ya. Kelas 1 dan kelas 2 cuma tingkatnya 1 dan tingkat 2 di ini Pak. Di Beji ya. Di sekolah kitab di Beji ya. Jadi saya enggak S1 S2 tapi
S3 tapi saya S2. S1-nya kelas 1 ya di Beji, S2-nya kelas 2-nya di ya juga kembali di Beji, tapi ya prakteknya di mana-mana. Ya. Saudara, jadi kita punya masa depan, dikatakan ayat 11 bagian depan, hari depan yang bagian bawah, hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh gilang gemilang. Semua umat Tuhan di tempat ini saya yakin, saya percaya. Untuk ke depan, masa depan anakku supaya sukses dan berhasil. Nanti bisa ya, mungkin bisa bekerja atau bisa yaitu apa saja yang dilakukan, bisa membantu akan orang tua. Itu cita-citanya anak-anak. Nah, orang tua juga selalu membawa di dalam doa supaya anakku nanti sukses dan berhasil. Kalau masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh gilang gemilang, itu karena kerjanya Roh Kudus, pasti itu kita nikmati dan itu kita rasakan bersama-sama. Dengan ayat yang ke-11 saudara bisa ambil kesimpulan saja, globalnya saja ya saudara, supaya Tuhan memberikan yang jelas, bukan rancangan kecelakaan, bukan. Tapi yang diberikan Tuhan kepada jemaat di tempat ini, kepada saudara dan saya, yaitu rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera, rancangan berkat yang penuh harapan. Nah terus saudara, bagaimana tujuannya? Kalau Tuhan terus bekerja dan terus memberikan kita yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengikuti rancangannya Tuhan apa belum? Apakah kita sudah menjalankan perintahnya Tuhan atau belum? Nah itu yang menjadi suatu pertanyaan kita pada pagi hari ini. Saudara dan saya harus memiliki suatu yaitu tujuan. Tujuan kita adalah tujuan yang terbaik. Kalau Allah sampai hari ini memiliki suatu tujuan yang baik, sampai hari ini masih Tuhan turut campur tangan, Roh Kudus yang bekerja masih turut bekerja, pasti semua itu apa yang jemaat kerjakan, jemaat lakukan, jemaat teruskan, jalankan, akan membawa ke depan suatu keberhasilan. Allah mau saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Allah mau juga turut campur tangan. Ayat yang terakhir kita baca. Surat Roma. Suratan Roma pasal yang ke-8 dalam ayat yang ke-28 bagian atas saja, bagian A saja. Ini tandanya ya, kalau Tuhan mau turut bekerja. Dalam suratan Roma 8 ayat 8 likur. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Stop sampai di situ. Kita tahu pagi hari ini kita mengerti sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan 1 minggu. Kita tahu sekarang pagi ini, saya sebutkan masih 9:30 pagi ini saja ya. Kita tahu pagi ini
sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tambahi sedikit, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita tahu sekarang rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan, kita tahu. Kalau Tuhan turut bekerja, kalau Tuhan turut campur tangan, itu akan pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan keindahan bagi saudara dan saya yang mengasihi Yesus. Itu kuncinya, itu pokoknya bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kenapa? Kalau saudara mengikuti jalannya Tuhan, indah pada waktunya. Kalau kita mengikuti rencananya Tuhan adalah baik. Tapi kalau saudara dan saya mengikuti mungkin rencananya kita, rancangan kita, tujuan kita, belum tentu itu baik atau belum tentu itu membawa suatu keuntungan. Mungkin bisa juga membawa suatu dampak yang negatif atau yang tidak baik. Tapi ikutilah ya. Kalau Tuhan memiliki rencana ini bahwa Allah mau, Allah turut bekerja seperti dalam Roma 8 ayat 8 likur ini, yaitu dikatakan Tuhan yang turut bekerja. Kalau Tuhan tidak turut bekerja, saudara, pekerjaan Tuhan atau pelayanan Tuhan di tempat ini tidak akan sampai sekarang bertahan. Kalau Tuhan tidak turut bekerja di dalam kehidupan jemaat di tempat ini, kita tidak akan kuat. Panjenengan lan kawula tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu. Tapi Tuhan turut bekerja, kita dikuatkan, kita dikokohkan, kita diteguhkan, dan kita tetap setia, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus Kristus yang turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekian renungan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bangkit berdiri bersama-sama, angkat pujian bersama-sama. Jalanku tak terselami. Haleluya. Kita pandang Yesus, ya. Jalanku, ya. Jalanmu tak terselami. Kita tidak bisa menyelami jalannya Tuhan. Haleluya. Yesus mati di kayu salib supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kali lagi haleluya. Jalanku tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan terserah-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu, penyertaan Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, supaya kami mau mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Bukan rancangan kami, tetapi rancangan-Mu. Kami mengikuti jalan-Mu ya Tuhan, bukan jalan kami. Supaya kami boleh menikmati keindahan apa yang Tuhan sediakan untuk jemaat-Mu pada siang ini. Kami terima bersama-sama ya Tuhan, mendatangkan suatu kebaikan. Dan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, hari depan dan masa depan jemaat-Mu, dari anak-anak maupun kaum muda remaja, bapak, ibu, nenek, kakek, punya penuh dengan harapan dan memiliki pengharapan di dalam kerajaan surga yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tanamkan benih kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama, kami sudah pelajari dan kami lakukan, dan kami boleh terima semuanya, kami boleh kerjakan bersama ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, menyiapkan hati kami sebentar sakramen kami kerjakan, yaitu roti dan anggur tersedia, tubuh Kristus dan darah Kristus, menguatkan iman kami bersama ya Bapa. Para pelayan-pelayan-Mu, perjamuan, urapan kuasa Allah boleh ada. Dan kami boleh bersama-sama kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah dasari kami dengan benih kebenaran firman Allah. Kami sambut berkat perjamuan ini ya Bapa. Haleluya. Amin.
Dipersilakan duduk kembali, yaitu Bapak Zaman, Bapak Arinowo, Bapak Yirmianupa yang bertugas untuk maju ke depan untuk bersama-sama membagikan perjamuan ini. Mengangkat pujian dengan darah. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku layak aku. Yesus, berseru, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Dengan Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Aku anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dari atas. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku anakmu. Yesus, 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 ku berseru. haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Kalau kita sudah dilayani dengan baik, kita mendapatkan roti dan anggur. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita taruh roti di tangan kanan. Selesai pembacaan kita akan makan bersama-sama penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami untuk
membawa keselamatan jiwa kami. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kawan, kita angkat tangan kanan ke atas. Kita minum bersama-sama selesai pembacaan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Ampuni Tuhan segala pelanggaran kami, agar kami layak untuk terima, yaitu darah-Mu. Kami minum bersama-sama dan memberkati kami, menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Haleluya. 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 Kita bersyukur. Haleluya, berkat-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mendapatkan kesembuhan dan pertolongan, yang menghadapi masalah problem, Tuhan yang sanggup melepaskan semua. Baik penyakit apapun, kesusahan, kesulitan, ketakutan, rumah tangga, bahkan Tuhan Yesus mungkin dalam usaha pekerjaan, Tuhan sanggup, Tuhan mampu menyelesaikan semuanya. Lewat tubuh Kristus dan darah Kristus, kami dikuatkan, disegarkan iman rohani jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sambil menjalankan persembahan yang kedua, Yesus jalan kebenaran. Kita angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada kesembuhan.
dalamnya. Haleluya. Namanya ada keselamatan. Sekali lagi di dalamnya. Kita angkat kata. Dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. 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 Terima kasih. Berkati persembahan jemaatmu siang ini pertama maupun kedua. Tantangan sukarela bersama sepersepuluh kembalikan jemaatmu berdasarkan firman Allah yang terbaik supaya kami boleh melakukan, boleh mengerjakan dan boleh meneruskan sebab ini adalah perintahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tutup dalam doa ya. Sabar sebentar ya. Untuk sepanjang minggu ke depan ini, saya kira doa pengumuman di gereja kita berjalan terus ya. Doa pagi ada, doa sore ada, Selasa doa kaum muda, Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa pelayan bersama, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu sekolah minggu pagi, siang ibadah raya. Seperti siang ini tidak ada perubahan ya. Di Tuhan nanti sambil bertahan untuk menunggu nanti Bapak Oni akan minta waktu sedikit untuk pengumuman yang akan dijelaskan, tetapi yang saya ambil saja satu, saya minta bantuan doa untuk cucu kami Elsa yang masih di rumah sakit dengan ya maminya Bu Jili sebab kena ya DB dan tapi trombositnya sama apanya itu sudah mulai membaik. Mungkin ya, saya katakan mungkin ada jemaat yang mau nengok ke sana, dipersilahkan ya, puji Tuhan. Dan nanti tidak ada kur ya, tapi nanti akan dicoba untuk persiapan kur Natal ya, itu yang saya umumkan. Nanti Mas Oni sudah lain lagi Bapak Oni. Kur Natal nanti jadi selesai doa berkat pengumuman Mas Oni, tidak boleh beranjak, semua tinggal untuk latihan pujian persiapan Natal di tempat ini sudah dijadwalkan 22 Desember ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira yang lain tidak ada, itu nanti bisa diulangi Mas Sony. Kita akan tutup dalam doa. Amin. Saudara duduk lagi dengan manis. Nanti Mas Sony, Bapak Oni akan mengumumkan hal yang perlu diumumkan. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan mengangkat satu pujian bersama-sama. Kunaikan syukur padamu ya Pak. Rapnya saja. Kunaikan syukur buat pertengahan sampai akhir ibadah Tuhan sudah pimpin semua dengan indahnya
Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sudah melayani akan pekerjaan-Mu semuanya ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan Yesus nanti selesai semuanya, kami beranjak meninggalkan tempat ini dan kami bersyukur kepada Engkau dalam bersama-sama dalam ibadah keluarga Bapak Bambang diberkati oleh Tuhan dan kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu semua yang sudah hadir dan pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan roh hikmat marifat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya masa depannya penuh yaitu kemenangan dan sukacita dan penuh dengan gilang gemilang. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan Tuhan, Nama-Mu diagungkan. Bila Tuhan selesai, Tuhan mengakhiri dalam ibadah ini, di mana kami akan mencoba dalam latihan yaitu pujian untuk persiapan Natal, kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Selesainya semua, kami perjalanan disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ini semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus saja. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam siang ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami dan kami terima semuanya. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapa. Dan dari tempat ini berdoa buat untuk cucu kami Elsa, Tuhan yang menyempurnakan, yang menyembuhkannya, dan dengan secepatnya boleh pulang dengan keadaan sehat, keadaan baik. Kami serahkan semua dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah siang hari ini ya Tuhan. Haleluya. Amin.